Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranisa Firja dengan NIM 2248201033 dari kelas 5A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Baik, di sini kita akan melakukan uji pertama, yaitu uji normality menggunakan data 1. Yang pertama, klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, dan klik Explore. Di sini ada kolom dependent list diisi dengan kadar kolesterol dan kolom faktoris diisi dengan kelompok hewan uji. Lalu klik statistik, centang deskriptif dan harus 95%. Lalu continue, selanjutnya plots, dan centang normality plot with test, dan klik continue. Selanjutnya klik OK. Nah, didapatkan hasil tes normality data tersebut yaitu 0,8 yang tinggi dari 0,5. Artinya tidak ada perbedaan kelompok hewan uji pada test of normality di data 1. Lanjut ke uji ANOVA, yaitu pertama klik Analyze, lalu klik Compare Means, setelah itu klik One Way ANOVA. Nah, di kolom dependent list diisi dengan kadar kolesterol dan di kolom faktor diisi dengan kelompok hewan uji. Lalu klik Post Hoc, centang bagian LSD dan continue. Lanjut ke bagian Option, centang bagian Homogeneity dan continue. Lalu klik OK. Nah, di sini didapatkan test of homogeneity-nya pada kadar kolesterol yaitu SIG1, di mana ini lebih tinggi dari 0,5, dan pada ANOVA-nya kadar kolesterolnya terdapat SIG 0,00. Artinya itu lebih rendah dari 0,5. Yang berarti ada perbedaan antara kadar kolesterol kelompok positif, dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Selanjutnya kita masuk ke uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Tapi sebelum itu, kita transform dulu datanya dengan cara transform, lalu klik Record into Different Variables. Nah, ini sudah otomatis semuanya, yang KK dan KK2. Lanjut saja kita ke All and New Values, klik. Nah, di sini value 1, 9 sampai 119, value 2, 120 sampai 139, dan value 3, 139 ke atas. Lalu klik Continue, dan klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke data variabel dan data view. Nah, di sini sudah ada KK2. Ini data variabel view-nya. Kita ubah desimal KK2 menjadi 0, dan values kita kasih label value 1. Kita kasih label pada KK2, kita kasih label value 1 dengan nama rendah, value 2 sedang, value 3 tinggi, dan OK. Setelah itu kita balik ke data view. Selanjutnya kita lakukan uji Kruskal-Wallis dengan klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, klik Legalisity Dialog, dan klik K-Independent Samples. Nah, di sini ada kolom tes variabel diisi dengan kadar kolesterol dan grup variabel diisi dengan kelompok 1, 5 dengan defined range yaitu minimum 1 dan maksimum 5. Centang Kruskal-Wallis dan klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil data kita dengan SIG 0,000, lebih rendah daripada 0,005, artinya ada perbedaan antara kelompok hewan uji. Selanjutnya kita lakukan uji Mann-Whitney dengan klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, Legalisity Dialog, dan Two Independent Samples. Diklik. Selanjutnya, kategori kadar kolesterol dimasukkan ke dalam kolom tes variabel list dengan grup variabel kelompok grup 1, 1, grup 2, 3, lalu continue, dan centang Mann-Whitney, lalu OK. Nah, di sini terdapat SIG 0,065. Setelah kita akan masuk ke uji chi-square.
di mana ada sebuah data yang dimana variabel V-nya ada res, yaitu responden, JK yaitu jenis kelamin, dan PK yaitu penurunan kolesterol. Langsung saja kita uji dengan mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistic, dan Cross Steps. Nah, didapatkan kolom rows yaitu penurunan kolesterol, dan kolom diisi dengan jenis kelamin. Selanjutnya klik Statistik, lalu centang bagian chi-square dan race, lalu Continue. Selanjutnya kita pergi ke bagian Cells, klik Observed, Expected, Row dan Column, dicentang dan di Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita dapatkan datanya yaitu 100%. Dan data chi-square-nya kita lihat dari bagian Fisher Exact Test yaitu 1,000, berarti di atas 0,005 yang dinyatakan data itu adalah data yang normal. Selanjutnya kita lakukan uji regresi linear menggunakan data berikut, yaitu konsentrasi vitamin C dan absorbansi. Lalu kita klik transform, lalu klik compute variable. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 0,810 kurang absorbansi dibagi 0,810 dikali 100. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat konsentrasinya pada kolom PI, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan ujinya, yaitu dengan klik Analyze, lalu klik Regression, lalu Linear. Nah, di sini ada kolom dependen diisi dengan persentase inhibisi, dan kolom independen diisi dengan konsentrasi vitamin C. Lalu plot, lalu centang normal probability plot, lalu continue, dan klik OK. Dan didapatkan hasil data yaitu dengan sig 0,990, di mana datanya itu hampir valid. Selanjutnya mari kita lihat koefisiennya. Data koefisien yaitu pada data A didapat dengan sig 3,798 dan B 0,871, yang artinya data ini data yang benar atau data yang fix dan data yang normal.